Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Di era tahun 92, 97, 30 tahun lalu, kajian semacam ini, apalagi yang membahas soal riba, itu sangat jarang sekali. Dan mungkin kajian seperti ini tidak pernah ada di tahun era itu. Pertanyaan saya pernah ambil KPR BTN tahun 97. Alhamdulillah 5 tahun kemudian saya lunasi, walaupun waktu itu saya ambil 15 tahun. Nah, ini solusinya bagaimana, Ustadz? Saat ini rumah tersebut masih saya tempati. Apakah saya harus jual atau ada saran lain untuk saya, Ustadz? Mungkin dari teman-teman juga di sini ada hal yang sama dengan saya. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara juga bisa menyelamatkan diri dan bersabar dengan riba, tentunya kita tahu apa itu riba dan kasus-kasusnya seperti apa saja. Karena ketidaktahuan tadi, karena ilmunya di waktu itu belum masif di masyarakat, satu dan lain hal. Sehingga kaum muslimin pun tidak mengerti. Kalau dia tahu bahwa itu riba dan dimurkai Allah dan masuk dosa besar, saya tidak yakin seorang muslim berani berbuat riba. Misalnya karena tidak tahu, atau sudah tahu tapi ilmunya tidak kuat. Hanya kata ustadz ini haram, ustadz ini haram. Habis itu dengar ustadz yang lain bilang tidak ada masalah, boleh. Hawa nafsunya pun ikut. Itu memang ustadz yang itu haram semuanya. Udahlah, gak ada yang bilang boleh. Ini namanya syubhat. Maka bisa bersabar terhadap riba dan dosa besar lainnya, mengetahui hal tersebut dengan ilmu, dan ilmunya mendalam. Sehingga tidak diombang-ambingkan, sama seperti kapal. Kapal kalau yang berlayar jauh, yang kuat melawan ombak, kedalamannya meruncing seperti ini, dalam lautnya dalam bisa sampai 8 sampai 10 meter. Tapi kalau kapal penyeberangan, enggak, bentuknya begini. Yang masuk ke dalam air paling 1 atau 2 meter. Sama dengan pohon yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, sekuat apapun angin dan air hujan, dia akan bertahan. Begitu keimanan kita juga kepada Allah. Dan bila terlanjur berbuat dosa, bertaubat kepada Allah, dan alhamdulillah itu sudah terlunasi, maka status barang apakah halal atau seperti apa. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama, mazhab jumhur para ulama saya lebih rajihkan. Mereka mengatakan bahwa orang yang terlanjur berbuat riba, status uang pinjamannya halal. Yang haram itu persyaratan ribanya. Kan dia pinjam uang, umpamanya 300 juta untuk beli rumah. Ini uang di tangan dia ini halal atau haram. Jumhur para ulama mengatakan uangnya halal, akad pinjam-pinjam halal. Sebagian para ulama dan di mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak halal. Karena ada persyaratan ribanya, ada pertambahan bunganya. Jumhur mengatakan yang haram itu pertambahannya, yang akadnya tidak ada masalah. Karena persyaratan tambahan itu kan di luar akad pinjaman. Maka persyaratan itu batil, walau 100 persyaratan yang tidak dari Allah, hukumnya batil, walau 100 persyaratan. Ini bagi yang terlanjur ya. Maka karena pinjamannya halal, uangnya boleh dia gunakan, dan ketika sudah selesai ribanya, itu seluruhnya halal milik dia. Maka bagi bapak rumahnya halal. Jelas. Ini kasusnya berbeda. Jangan nanti bilang Ustadz menghalalkan uang pinjaman riba. Ini kasusnya sudah terlanjur. Kalau yang belum, kalau yang sudah terlanjur pun, pada saat dia tahu itu riba, dia wajib meminta untuk tidak ada pertambahan. Tapi kira-kira bank mau apa tidak? Dia nggak bakal mau. Karena hanya persyaratan tambahan riba. Maka kalau dia bisa melunasi dan menyelesaikan akad pertambahan tadi, mungkin dengan seperti tadi dilunasi, yang uang dipinjam awalnya halal. Bisa dipahami? Allah. Tapi bagi mazhab Syafi'i tadi tidak. Maka dalam mazhab Syafi'i Anda tidak boleh menggunakan fasilitas umum negara Republik Indonesia. Jalanan umum, jalan raya, fasilitas umum yang lain, rumah sakit, sekolah negeri, dan lain-lain. Kenapa? Karena dibangun dengan pinjaman riba. Berarti
Kalau Anda akan pegang baik mazhab Syafi'i dalam kasus ini, Anda susah hidup di dunia. Mau jalan nggak boleh jalan pemerintahan, sekolah nggak boleh sekolah pemerintahan, dan seterusnya. Dalam mazhab para ulama, jumhur para ulama tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Barirah, ketika Aisyah radhiyallahu anha membeli seorang budak bernama Barirah. Lalu penjualnya mensyaratkan, saya jual budak ini, tapi kan kalau budak dijual itu, bila budak itu milik seseorang dan budak itu meninggal, tuannya yang memerdekakannya itu memiliki seluruh hartanya, mewarisi. Ya, si tuannya Barirah ingin jual budak perempuannya ini, tapi perwalaan bila ada warisan nanti buat dia, bukan buat yang membeli. Kalau dimerdekakan oleh yang membelinya. Itu yang disyaratkan kepada Aisyah. Lalu Aisyah bertanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ishtariha washtariti fa innal wala'a liman a'taq. Kamu beli saja, terima aja persyaratannya itu batil, tidak ada gunanya, maka hak perwalian adalah milik orang yang membeli dan memerdekakan. Di sini Nabi menyatakan jual belinya sah, persyaratannya batil, ya, dan konsekuensinya tetap seperti semula. Maka dalam kasus tadi, bila yang sudah selesai akad ribanya, harta yang didapatnya halal seperti rumah tadi. Wabillahi taufiq.